Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul pengertian, fungsi, manfaat, pengembangan media dan sumber belajar dengan mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Latifah dengan NIM 2120202104 dari kelas Pendidikan Agama Islam D dengan kode kelas 2102D. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian media dan sumber belajar. Yang kedua, fungsi dan manfaat media dan sumber belajar di kelas. Dan yang ketiga, fungsi dan manfaat media dan sumber belajar di sekolah dan alam sekitar. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Media dapat disebut sebagai media pembelajaran atau instructional media ketika memuat pesan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian menurut AICT, Association of Education and Communication Technology, mengatakan bahwasanya media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Dengan demikian, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan perantara dalam rangka proses interaksi antara guru dan siswa dengan tujuan dapat mempermudah atau mengefektifkan proses pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa contoh dari media pembelajaran, yaitu yang pertama di sini ada laptop atau bisa juga komputer. Kemudian yang kedua ada proyektor, dan yang ketiga ada papan tulis sebagai media pembelajaran di kelas. Selanjutnya, pengertian dari sumber belajar. Sumber belajar merupakan semua sumber, baik itu berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, sehingga mempermudahkan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, di sini juga ada contoh dari sumber belajar, yaitu di sini terdapat seorang guru dan juga sebuah buku, yang dimana guru ini menjadi sumber belajar di kelas yang menyampaikan informasi atau menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya secara langsung. Kemudian terdapat yang kedua sumber belajar, yaitu buku, yang dimana di buku ini terdapat materi-materi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa tersebut dengan mereka dapat membaca dari apa yang ada di buku tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi media dan sumber belajar di kelas. Di antaranya, media dapat menggantikan fungsi seorang guru sebagai sumber informasi atau pengetahuan bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, fungsi semantik, yang dimana menggunakan simbol atau juga tanda. Kemudian yang ketiga, fungsi manipulatif, yang dimana fungsi ini menampilkan benda atau peristiwa dengan berbagai cara yang sulit diamati secara langsung. Kemudian yang keempat, yaitu fungsi fiksatif, yang menggunakan daya tangkap atau rekaman. Kemudian yang terakhir, yaitu fungsi distributif, mengatasi batas-batas ruang dan waktu, serta mengatasi indrawi manusia. Selanjutnya, fungsi media dan sumber belajar di sekolah, yaitu di sekolah, media dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran karena memiliki peran dan fungsi yang strategis yang secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi motivasi, minat, dan atensi peserta didik dalam belajar. Kemudian, media dan sumber pembelajaran ini sangatlah penting bagi kegiatan belajar karena dapat mendukung tercapainya tujuan belajar dengan lebih baik dan lebih cepat. Selain itu juga terdapat manfaat media dan sumber belajar di kelas.
Secara umum, manfaatnya ini yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Nah, selanjutnya juga manfaat di kelas ini menurut Sujana dan Rifai mengatakan bahwasanya manfaatnya diantaranya pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa dan menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya, metode pengajar lebih bervariasi, serta siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, bukan hanya mendengar uraian guru saja. Selanjutnya, manfaat media dan sumber belajar di sekolah dan juga alam sekitar. Sumber belajar ini akan lebih bermakna bagi siswa maupun guru apabila diorganisir melalui satu rancangan yang memungkinkan seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Segala hal yang sekiranya akan mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan dalam pembelajaran, ini dapat disebut atau dapat menjadi sumber belajar di sekolah. Selain itu juga, pada alam sekitar dapat dijadikan sebagai sumber belajar, yang dimana aspek-aspek lingkungan alam dapat dipelajari secara langsung oleh siswa melalui cara-cara tertentu. Dengan mempelajarinya, diharapkan siswa dapat lebih memahami pelajaran apa yang akan dipelajari dan juga membuat siswa lebih cinta terhadap alam. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Untuk materi yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah media dan sumber belajar memiliki peran dan fungsi yang sangat penting, baik itu di kelas, di sekolah, maupun di alam sekitar, demi mencapai keefektifan dalam proses pembelajaran. Kemudian juga, media dan sumber belajar ini sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran bagi siswa maupun juga guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik bagi saya pribadi maupun Anda-Anda semua yang menonton. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.